Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi pada video kali ini saya ingin menginformasikan terkait implementasi kurikulum Merdeka nih teman-teman. Jadi akhirnya akan ada kesempatan lagi buat teman-teman yang akan mendaftar persiapan IKM atau implementasi kurikulum Merdeka. Ini nanti sudah ada pemberitahuan bahwa akan dibuka jika tidak ada pengunduran ya. Pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024, berarti ini untuk tahun ajaran ke depan, tapi daftarnya sekarang itu mulai 6 Februari pukul 18 atau besok ya, karena saya buat videonya di hari ini Minggu tanggal 5 Februari. Oke, jadi sebelum melakukan pendaftaran, teman-teman bisa simak video ini agar nanti ketika melakukan pendaftaran, teman-teman sudah tahu alurnya dan tahu apa yang harus dipersiapkan tentunya ya. Yang pertama kita akan membahas tentang apa sih IKM itu gitu ya. Karena kan masih banyak operator baru mungkin atau sekolah baru yang belum memahami apa itu IKM. Simpelnya saya menjelaskan dengan metode orang awam aja ya teman-teman ya. IKM itu implementasi kurikulum merdeka atau kita biasa menyebutnya kurmer, kurikulum merdeka gitu ya. Itu kebijakan pengembangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristekdikti untuk pembelajaran peserta didik di sekolah. Kebijakan Merdeka Belajar menjadi langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya SDM yang unggul memiliki profil pelajar Pancasila tentunya ya. Nah, kurikulum ini juga dikenal dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Gitu teman-teman. Jadi intinya itu adalah sebuah kurikulum di sekolah. Gitulah, simple ya. Lanjut. Nah, ini di tahun sebelumnya banyak yang salah persepsi tentang IKM. Jadi, tiga pilihan IKM yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama adalah mandiri belajar. Di mandiri belajar ini, pilihan mandiri belajar akan memberikan kebebasan kepada sekolah saat menerapkan kurikulum merdeka. Beberapa bagian atau prinsip-prinsipnya saja tanpa mengganti kurikulum yang sedang diterapkan. Makanya, beberapa waktu yang lalu atau tahun ajaran yang lalu banyak teman-teman yang bertanya, Bang, gimana caranya merubah dari K13 ke kurikulum merdeka? Ya tidak bisa, karena itu adalah berdasarkan proses pengisian IKM kalian sebelumnya, atau kalian bahkan tidak mengisi IKM sama sekali. Makanya kalian di dapodiknya tetap kurikulum K13, gitu ya. Jadi inilah yang menyebabkan kalian berada di kurikulum K13 karena kalian memilih atau tidak mengisi IKM, memilih mandiri belajar atau tidak mengisi IKM sama sekali. Yang kedua adalah opsi untuk mandiri berubah. Nah, mandiri berubah ini di Dapodiknya sudah menggunakan kurikulum merdeka, kemudian kurikulum yang diadakan di sekolah juga sudah kurikulum merdeka, namun perangkat ajarnya sudah disediakan pada satuan pendidikan. Artinya kalian tinggal download saja, tidak perlu membuat secara pribadi atau secara manual dari satuan pendidikan kalian masing-masing. Nah, kemudian opsi yang ketiga adalah di sini dapodiknya tentunya sudah menjadi kurikulum merdeka dan semua perangkat ajarnya dikembangkan oleh sendiri. Biasanya untuk mandiri berbagi ini adalah untuk sekolah-sekolah penggerak. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau sekolah umum biasanya memilihnya adalah mandiri berubah. Gitu. Jadi ini tiga opsi yang nanti akan kalian pilih di pendaftaran IKM. Perlu diketahui dan perlu dipahami ya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa membaca lebih detail di aplikasi Merdeka Belajar. Nanti kita akan bahas tentunya ya. Nah, kemudian yang disiapkan saat mendaftar IKM itu apa? Yang pertama adalah akun admin belajar ID milik kepala sekolah atau akun guru ataupun tendik yang terdaftar sebagai PLT kepala sekolah. Jadi kalau dulu itu harus admin belajar ID, kalau tahun sekarang itu siapa saja yang menjadi KS atau siapa saja yang dipilih menjadi PLT KS meskipun akun belajar ID-nya bukan domain admin. Domain guru pun bisa asal dia sebagai PLT kepala sekolah di Dapodiknya.
Begitu katanya ya, karena kan tidak tahu nanti prosedurnya gimana, tapi tertulisnya seperti itu di petunjuknya. Di petunjuk yang mana, Bang? Nanti saya tunjukkan. Oke, kita lanjut. Yang bisa mendaftar siapa saja? Nah, yang bisa mendaftar adalah tentunya yang pertama, satuan pendidikan yang belum mendaftar IKM sama sekali, artinya yang masih menggunakan kurikulum K13, atau satuan pendidikan yang ingin merubah kurikulumnya, misalnya dari mandiri berubah menjadi mandiri berbagi, siapa tahu gitu ya, silakan, boleh saja. Intinya semua bisa mendaftar dan atau merubah kurikulumnya. Gitu ya. Kemudian alur pendaftarannya bagaimana? Oke, alur pendaftarannya adalah sebagai berikut teman-teman ya. Yang pertama kalian bisa buka aplikasi Chrome atau browser apapun ya. Kemudian kalian ketik saja kurikulum Kemdikbud. Bukan kurikulum Merdeka ya, tapi tulis kurikulum Kemdikbud. Enter. Lalu pilih yang awal ini, kurikulum kemdikbud.go.id ya. Kemudian pilih yang ini, daftar atau ubah pilihan implementasi. Kemudian kalian pilih ini, lihat kanal media. Nah, yang harus kalian lakukan adalah ini, panduan pendaftaran kurikulum Merdeka diklik. Nah, disinilah panduannya kalian bisa ikuti tergantung kondisi di sekolah kalian ya. Di sini ada daftar isinya juga. Pertama, cara masuk ke PMM atau aplikasi Merdeka Mengajar gitu ya. Kemudian langkah pendaftaran kurikulum Merdeka, langkah pendaftaran kurikulum Merdeka yang sudah terdaftar semuanya ada di sini ya. Kalian tinggal ikuti saja petunjuk yang ada di panduan ini ya. Yang pertama, pendaftarannya dibuka tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 31 Maret jam 6 sore. Gitu ya. Ini petunjuknya ada. Jadi intinya setelah kalian nanti baca-baca semuanya, teman-teman silakan download aplikasi Merdeka Mengajar ya di HP kalian masing-masing atau di HP kepala sekolahnya ya. Jadi daftarnya lewat HP saja, lewat aplikasi yang namanya Merdeka Mengajar. Saya tunjukkan aplikasi. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya ya. Ada di Play Store, teman-teman. Ada di Play Store ya. Silakan download saja di Play Store. Nah, nanti kalian setelah download ini pendaftaran secara umum ya, atau pendaftaran yang ingin mengubah opsi. Nih, semuanya ada petunjuknya, tinggal diikuti saja. Nah, ini sudah ada petunjuk bahwa tidak terbatas pada domain admin belajar ID. Jadi semuanya bisa, baik guru ataupun kepala sekolah yang memang terdaftar sebagai KS atau PLT KS ya. Pokoknya prosedur pendaftarannya ikuti saja ini. Besok kalau sudah dibuka, insya Allah tetap akan saya buat video panduannya mendaftarnya secara real. Kalau ini kan baru petunjuknya ya, karena belum dibuka. Jadi pendaftarannya kan belum dibuka. Di sini kalian bisa pelajari dulu alurnya, apa yang harus kalian lakukan dari awal. Intinya, saat ini teman-teman silakan download aplikasi Merdeka Mengajar yang seperti ini. Kemudian nanti login menggunakan nih, masuk ke pengaturan, masuk lalu login menggunakan akun belajar ID KS atau PLTKS-nya. Selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Ya. Tampilan sebelum login itu akan seperti ini. Setelah login akun belajar ID akan ada pilihan pendaftaran IKM. Daftar di sini. Ini jika sudah dibuka. Sekali lagi, jika sudah dibuka. Kalau belum dibuka, sepertinya menu ini belum muncul. Ya, seperti itu ya. Kalau yang mau merubah, ya, untuk yang sudah mendaftar dan mau merubah, ini pilihannya adalah konfirmasi pilihan kategori kurikulum Merdeka di satuan pendidikan Anda. Kalian pilih mulai. Tinggal ikuti selanjutnya apa yang harus kalian lakukan, ada semua di sini. Ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ikuti semuanya. Intinya sih cukup menjawab pertanyaan ini. Ada step-stepnya, pahami kurikulum Merdeka. Jadi nanti kalian nonton video dan ditanya, kalian jawab. Kemudian nanti kalian masuk ke tahap kedua, menjawab beberapa pertanyaan. Lalu dari jawaban-jawaban kalian akan muncul rekomendasi. Nah ini rekomendasi yang harus kalian pilih atau kalian terapkan di sekolah kalian. Biasanya sih rekomendasinya
Mandiri Berubah, ya kebanyakan seperti itu. Nah, kalau rekomendasinya ini ya kalian pilih ini saja, gitu ya. Setelah dipilih, nanti kalian selesai pendaftaran dan kalian bisa melihat rekapnya. Kemudian jika kalian ingin melakukan perubahan juga bisa, sama prosedurnya, tinggal ikuti langkah-langkahnya lagi, tinggal memilih ulang. Jadi kalian nanti memilih ulang tapi maksimal 3 kali berganti. Jadi kalau mau ganti-ganti itu jangan kebanyakan, 1 kali aja. Karena dibatasi maksimal di sini 3 kali mengganti pilihan mandiri belajar atau mandiri berubah atau mandiri berbagi, semuanya ada penjelasannya di sini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan dipelajari, panduannya ada di sini. Di panduan pendaftaran kurikulum Merdeka, silakan kalian pelajari dulu. Kalau sudah, besok diterapkan waktu pendaftaran. Ya lebih baik daftarnya di sekolah, bareng-bareng sama kepala sekolah. Karena nanti ada beberapa pertanyaan yang sepertinya harus dijawab bareng-bareng. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu saja panduan terkait bagaimana prosedur persiapan pendaftaran IKM. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian. Dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.